karakter pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Takala. Baru kemudian sapi ini kita program. Hanya Tuhan dan Ketua DPP yang tahu. Mau dibawa kemana cerita cinta kita gitu? Memperebutkan pemerintahan daerah itu memperebutkan rumah kami sebenarnya. Siapa yang mengkhianati tanggung jawab, pasti masyarakat akan menghukum dengan sendirinya. Saya juga orang yang paling trauma Pak di pilkada. Bahkan saya sampaikan kemarin di tempat ngopi kan, kader yang paling terbaik menurut Partai Gelora adalah sejak Samsung sampai Rin kita mati suri. kan itu adalah politik kolonial. Partai ya penguasa di Republik ini. Cerita mati kalau seorang calon bupati tidak ada uang. Mencegah yang zolim berkuasa. Mampu meyakinkan orang lain walaupun dia sendiri tidak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu grup WA yang cukup terkenal di Kabupaten Takar karena di dalamnya ada beberapa elemen-elemen yang boleh kita katakan sebagai jenggo-jenggonya di Takar. Ada akademisi, ada praktisi, ada teman-teman pers, LSM, aktivis pemuda. Selain itu, di tengah-tengah kita hadir 3 narasumber yang tentunya akan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Surahman Musyari dan Dompo adalah mantan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini kita juga ketahui sebagai praktisi politik. Ada Pak Hamdani Fatihah, beliau adalah ketua KPUD Kabupaten Takalar, dan di sebelahnya ada guru saya Bapak Dr. Haji Noel Rahman. Kita ketahui sebagai politisi sekaligus sebagai akademisi. Mengenai yang pertama, tahapan-tahapan pilkada. Yang kedua, apa yang membedakan kandidat atau calon bupati dan wakil bupati dari partai politik atau gabungan partai politik dan independen, serta apa-apa yang menjadi syaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dengan hormat saya persilakan. Di PKPU 2024 itu kalau untuk calon independen itu sudah bisa dimulai tanggal 5 Mei sampai tanggal 19 Agustusnya. Amin. Jadi sementara KPU ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi kalau untuk independen itu jumlah KTP yang harus dia sediakan 10% dari DPT wajib pilih. Kalau Takala kemarin 227.844 berarti sekitar 22.700. Sampai tanggal 19 Agustus ya, itu untuk jalur independen sudah bisa mendapatkan perlengkapan administrasinya nanti semua KTP. Terus pendaftaran pencalonan itu 24 Agustus sampai tanggal 26 Agustus. Verifikasi berkas pencalonan dari 27 Agustus sampai 21 September. Penetapannya nanti calon itu tanggal 22 September. Kampanye mulai tanggal 25 sampai Amin 3, 23 November. Hari pencoblosan di PKPU nomor 2 itu tanggal 27 November 2024. Ijazah paling rendah SMA dan sederajat. Nah, selanjutnya kita sarankan ke Pak Dr. Nawir itu sebagai seorang akademisi. Artinya sebagai gambaran awal Bapak Ibu sekalian, calon pemimpin yang mendekati seperti malaikat. Tentu masyarakat mau yang seperti itu. Tetapi faktanya hari ini banyak orang baik tapi tidak populer, banyak orang cerdas tapi tidak punya ruang untuk maju dan mengabdikan diri di Kabupaten Takar. Tentu ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi kita semua. Dengan kondisi Takar hari ini beserta perjalanannya, figur seperti apa kira-kira yang ideal untuk membawa Takar ke depan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Dengan hormat saya persilakan.
Pak Haji Syekh Muhammad Mustari, mantan komisioner KPU Kabupaten Takalar dan mantan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang saya banggakan, Pak Haji Bahtiar Raud Siriwa yang saya hormati, ada adinda saya ini Opu, ya biasa saya panggil adek, padahal beliau sudah sangat jauh senior dari kita semua ini. Tokoh pemuda, mantan beliau adalah penerima Satya Lencana, ya, tokoh pemuda Pak Sirvan Mone, ya. Kemudian Gerindra hadir, sekretarisnya juga adalah MC moderator pada hari ini, tim dari kandidat bakal calon bupati yang hadir pada hari ini termasuk Dendikpo dan omnya bakal calon bupati, ya tadi saya sudah sebut Pak Haji Siriwa, ibu-ibu yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Takalar, ada Ibu Husnia Dentayu yang incumbent anggota DPRD Kabupaten Takalar 2 periode dan ini menginjak yang ketiga kalinya, ya, yang saya hormati ada Denranu, ya, dari Gerindra, ya, di daerah pemilihan 3. Ketika ada bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati yang mensosialisasikan diri, itu hanya ada pada ruang-ruang media sosial, tetapi kemudian ini tidak bisa dijangkau oleh secara keseluruhan seluruh komponen stakeholder yang ada di Timur. Oleh karena itu, izinkan saya di hadapan saudara-saudaraku semua bahwa sebenarnya saat ini kita sibuk untuk melihat siapa bakal calon bupati, tetapi kita lupa dan seakan-akan abai melihat bahwa nanti menjelang pilkada baru kemudian kita sibuk untuk melihat siapa bakal calon bupati. Tugas utama dari partai politik sebenarnya adalah memproduce atau menghasilkan calon-calon pemimpin yang akan diuji dengan calon-calon yang lain menuju kontestasi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Bakal calon Pak Haji Hengki Yasin misalnya dengan kiprahnya 10 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kemudian dengan Pak Haji Ahmad Desebre lewat Partai Nasdem, calon lain. Bagaimana konfigurasi bakal calon bupati nantinya dengan 35 kursi yang ada di DPRD untuk hasil pemilu 2024 ini? Fenomena empiris yang terjadi kemarin pada pemerintahan, kita hanya sibuk biasa di media sosial mengkritik. Mengapa? Karena yang ribut hanya LSM juga ini terbagi. Ada LSM yang pro, ada yang tidak. Padahal kritik di dalam pemerintahan itu menjadi sesuatu yang niscaya harus dilakukan untuk menyeimbangkan proporsionalitas kebijakan. Dentayu ini kritis di DPRD Kabupaten Takalar, gitu ya. Nah itu ikatan partai politik kita bikinlah ya diskursus seperti ini supaya pada akhirnya nanti akan lahir kader-kader dari partai politik yang siap untuk menyatakan maju menjadi kontestan pada pemilihan kepala daerah ataupun pada pemilihan umum yang akan datang, Bapak Ibu. KPU Pusat dengan Bappenas sudah membuat MOU untuk membuat bakal calon bupati inheren dengan regulasi aturan perundangan. Maafkan saya, tidak bisa kemudian kita keluar daripada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi. Tidak bisa keluar daripada standar pelayanan minimal, ya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Ingat, program unggulan sapinya Pak Bupati kemarin itu bukan urusan wajib pemerintah daerah, itu adalah urusan pilihan. Sementara di dalam standar pelayanan minimal dinyatakan bahwa nanti terpenuhi kewajiban minimal urusan wajib pemerintah daerah, baru kemudian sapi ini kita program. Panjang sekali prosesnya kemarin ini.
Pak Bupati kemudian minta 25.000, kemudian turun 20.000, kemudian turun lagi 15.000, turun 10.000, turun sampai kemudian 5.000, tetap tidak bisa. Yang bisa kita berikan kemarin di APBD perubahan itu Pak Disute hanya 385 ekor pada APBD perubahan tahun 2018. Saya kira ini yang saya sampaikan ini adalah perspektif konsep, perspektif teori, dan perspektif ideal normatif regulasi, ya. Perspektif yang lain sekaitan dengan seperti apa calon bupati kita mau, bakal calon bupati yang ada ini, kalau bapak ibu semuanya setuju, kita ingin bupati yang akan datang itu menerapkan pola kepemimpinan transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk rela yang saya hormati Pak Dr. Nawir. Kalau kita dengar tadi, seharusnya tidak usah kita pilkada, langsung saja beliau kita mandat untuk jadi bupati. Ketua KPU ini 100% integritasnya saya tidak ragukan, karena kalau beliau main harusnya Ilham Jaya Turari lolos jadi anggota DPRD. Pak Ketua, di sini sudah hadir semua ini para pembesar takalan. Ini kompresor semua ini. Kalau biasa itu bisa, ini kalau kompresor satu kali dia langsung meledak. Baik Ibu sekalian, saya ingin memberikan catatan terkait pelaksanaan pilkada ini. Saya ingin setback dan menjadi pelajaran ke depan. Pilkada ini kan yang keempat kalinya di 2024. 3 pilkada yang lalu, 2007, 2012, dan 2017, semua dipimpin oleh politisi yang berasal yang sebelumnya jadi anggota DPRD, Ibrahim Rewa, Pak Bur, dan Pak Samsari. Akankah 2024 ini pecah telur bahwa tidak dari anggota, dari politisi, dari profesional, atau dari akademisi? Ini pertanyaan pertama. 3 pilkada semuanya bupati terpilih itu berasal dari mantan anggota DPRD. Ibrahim Rewa mantan ketua DPRD, Pak Pur mantan anggota DPRD provinsi, Samsari mantan anggota DPRD provinsi. Yang kedua, 3 pilkada klan Ibrahim Rewa selalu yang menang. Akankah yang keempat ini masih menang? Itu jadi pertanyaan. Tentang bagi yang mau melawan ini. Ya. Fakta yang ketiga adalah ketiga-tiga pilkada ini selalu tidak bisa ditebak siapa yang akan menjadi paslon sampai detik-detik terakhir. Di pilkada pertama, pasangan Burhanuddin dan Samsari kita nanti di ujung baru dia bisa jadi calon. Pilkada 2012 seperti itu lagi, dari 6 pasangan, 4 dari partai politik, dan di Jen nanti di ujung baru dia dapat pintu. Itulah sehingga mencari pemimpin untuk menjadi partai politik itu tebak-tebakan, bukan berdasarkan idealitas. Jadi hanya Tuhan dan ketua DPP yang tahu. Pilkada 2007 yang pertama itu dimenangkan oleh Ibrahim Rewa. Karena 2012 tidak ada incumbent, maka paslon itu banyak. Ternyata di 2017 hanya 2 pasangan karena ada incumbent. 2024 ini pertanyaannya, apakah Samsari dan Hade dianggap incumbent atau tidak? Fakta kelima, pilkada 3 pilkada ini pemenangnya sudah 2 kali Pulau Bangkin dan Pulau Bangkin. Hanya pilkada terakhir Galesong dan Pulau Bangkin. Mudah-mudahan ini seharusnya ini dipecahkan, jangan lagi kita bicara geopolitik. Di pilkada pertama, hasil politisi mengambil Nasar itu karena pertimbangan Pulau Bangkin dan Galesong. Ya. Di pilkada kedua, Andi Makmur ambil orang Galesong, Andi Jeng ambil orang Galesong, semua ambil orang Galesong kecuali Pak Bubur dan Pak Hade. Hade dengan Noding kan? Berarti selalu kita bicara ini geopolitik. Dan ternyata memang apakah faktor geopolitik ini menentukan
Itu yang harus dihitung oleh masing-masing partai politik. Yang pasti bisa mencalonkan dirinya kalau mau maju, ya dari Partai Gelora, Sansari. Maksudnya 3 kursi itu pasti dia, karena dia punya tanda tangan nanti, kan gitu. Kalau yang lain, saya masih ragu apakah dia bisa mengkancing satu partai politik. Ini kondisi yang akan kita hadapi 2024 ini. Nah, tentu pilihan kita sekarang adalah karena pilkada ini tidak ada istilah 2 putaran. Yang terbanyak dia ini tidak sama dengan pilpres. Setiap kandidat yang mau maju ini berhitung pada peluang. Apakah ketika banyak calon saya menang, atau ketika head to head atau menang. Dan tentu ini biayanya besar. Sampai di mana sebenarnya geopolitik ini berpengaruh pada pilihan orang nanti. Ya, tapi kalau Pak Hengki maju, Pak Sansari maju, tentu sudah tidak bisa lagi bicara bahwa Tugas Desa tidak ada Tugas Desa, misalnya. Tapi ini kan terbukti, ternyata di 2017 itu ampuh isu geopolitik ini. Isu geopolitik ini yang ya dalam tanda kutip menghancurkan Pak Bur dan Dinojeng. Kalau ini masih terjadi, berarti pendidikan politik kita masih rendah, Pak Ketua. Ya. Pendidikan kita, karena tidak bisa sebenarnya kita memilih karena geopolitik itu ya sama jadi yang misalnya di presiden harus orang Jawa. Jadi kalau rekomendasi calon bupati itu kan keluar, misalnya pilkadanya tadi 27 sampai 29, malah tanggal 27 itu baru orang rapat di DPP menentukan siapa yang akan jadi calon bupati. Dan tidak usah bicara visi misi dan sebagainya, tinggal isi tas sebenarnya tunggak. Dan itu fakta yang terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya saya menekankan bahwasanya kegiatan ini adalah ngobrol bicara tanggal, jadi bukan dialog, bukan diskusi yang mesti membuat kita tegang dan agak kemanasan. Nah, jadi kita ngobrol saja. Tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma sekedar parpol, tetapi bagaimana kita menjadi penyambung suara, bagaimana kita menjadi penyambung komunikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih menjadi pemilih cerdas. Pragmatis tidak bisa kita nafikan. Apapun itu perlu kos. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa realitasnya ada 3 tas: elektabilitas, kapasitas, dan isi tas. Tetapi ya, saya menggarisbawahi bahwa isi tas bukanlah sesuatu yang sifatnya absolut. Karena barangkali di antara semua caleg, baik di dapil 1, dapil 2, dapil 3, dan dapil 4, caleg yang paling minim kosnya adalah saya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jangan sampai kasihan, saya tambah kata kasihan, DPRD legislatif yang kena imbasnya selalu. Apa jadi dia bikin DPRD? Weh, bupati mau bikin rancangan seperti ini anu. Iya kan? Jangan cuma DPRD saja. Apa jadi DPRD? Apa jadi DPRD? Kita sudah melakukan pengawasan, kita sudah melakukan controlling. Saya juga pernah bersama dengan Pak Dokter di periode kemarin di RPJMD, kita bahas sampai jam 2 malam, Pak. Dipaksakan, Pak Sekda tidak boleh pulang kalau sapinya tidak masuk sekian. Ini pilihan, Pak, yang wajib saja belum kita penuhi. Nah, kalau mereka tidak paham mau dibawa kemana cerita cinta kita gitu. Dan tolong dipahami, diberikan pemahaman kepada calon bupati yang mau maju, semua partai. Kita masih bisa membayar utang sampai 2030, Pak. Jadi tolong, yang seperti disampaikan Pak MC tadi, yang setengah malaikat lah. Setelah terpilih, setelah dilantik 2025, kita akan membayar 53 miliar, Pak, utang. Biasanya nggak usah sebutkan lah, kita tahu lah semua. Kan kita bikin romantis. Untuk bisa kemudian membuat informasi ini sampai kepada para balon yang berniat, pertama, kalau masuk itu jadi bupati masih berpikir untuk bayar utang, kali-kalinya seperti ini. Mohon izin Pak Dokter. Pertama, utang 2025 itu 53 miliar. Tambah BPJS. BPJS kalau seluruh masyarakat Takalar ini harus kita akomodir, ya,
itu kita harus menyiapkan 48 miliar tanpa kecuali. Sementara Kabupaten Takalar hanya mampu BPJS itu 36 miliar. Jadi makanya kalau ada yang masuk rumah sakit harus nanti di rumah sakit baru diurus lagi supaya tidak kita bayar. Memang nih dong, tidak ada yang dibelanja. Dari sekian ini sudah pasti. Belum lagi ada peraturan Menteri Keuangan yang kemudian mengharuskan kita menyiapkan dana spesifik grant yang untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan itu nilainya ditetapkan dari pusat sesuai APBD, jumlah APBD kita. Terus terang kami menyiapkan diri baik di eksekutif maupun di legislatif. Ya. Saya biasa bicara tidak terlalu real karena saya yakin teman-teman bisa membaca. Yang hadir di sini adalah saya bisa menilai ini suhu semua. Ya. Kalau saya bicara kami ya pasti fungsioner kami yang ada di Nasdem. Saya tidak menafikan 2017 kami juga punya peran yang sangat strategis mencetak SK HD karena saya anggap ini untuk melawan incumbent yang ada, kekuatan yang ada, dan alhamdulillah kami merasa berhasil merebut itu meskipun ekspektasi kami terlalu tinggi ya, tetapi kami punya keyakinan bahwa masyarakat ini bukan masyarakat yang bodoh, dan kita juga ini tidak akan berhenti bergerak, kita akan bergerak terus. Di event-event selanjutnya masyarakat akan pintar menilai dan akan terjadi penghukuman sosial kepada pelaku yang tidak punya tanggung jawab, Pak. Makanya partai politik siapapun kita, mari kita terus bergerak menciptakan figur-figur terbaik. Kalau terjadi antitesa dari proses ini dengan proses sebelumnya, maka itu ada pembelajaran yang sangat berharga bahwa siapa yang mengkhianati tanggung jawab pasti masyarakat akan menghukum dengan sendirinya ya. Dan saya yakin itu akan terjadi ya, pasti kami koalisi ya. Nah, siapa yang bisa membawa 3 kursi? Nah, silakan. Ya, teori kemungkinan bisa terjadi. Sekali lagi. Dibalik siapa yang 01, siapa 02. Serang kami dari awal sangat salut dengan karakter kakanda saya Nawi dan lalu ini. Nah, dia adalah figur yang ya tingkat kapabilitasnya tidak diragukan di Takalar, elektabilitasnya juga tidak diragukan. Ya, kita berharap banyak tokoh bisa muncul supaya masyarakat punya pilihan. Beliau ini sebagai politisi sudah beberapa periode membuktikan diri di Takalar, dan ini harus kita apresiasi beliau. Nah, seandainya ini dia adalah apa istilahnya, seandainya dia cewek, dia adalah cewek yang paling seksi untuk dilamar, seandainya dia mau berdua. Senior saya Kakak Pimpo yang notabene merupakan mentornya Pak Hengki Yasin. Sebagaimana tema kita malam ini menebak calon bupati di parpol. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Pak Hengki tidak diusung oleh partainya sendiri? Tolong diberikan jawabannya. Setahu saya, dan alhamdulillah juga memang saya tahu betul perjalanan beliau, dan saya bergabung juga dengan beliau di HHY, adalah beliau ini sudah tidak bertarung kemarin untuk legislatif karena memang beliau sudah diperintahkan oleh partai untuk maju dan bersiap untuk menjadi calon bupati di Takalar. Kita majukan istrinya untuk menjadi ajang uji coba buat beliau, untuk kekuatan beliau, Ibu Haja Fadila Fahriana, yang kebetulan kemarin terus terang peraih suara tertinggi juga di Kabupaten Takalar. Ini menandakan bahwa insya Allah
tidak ada lagi cerita bahwa Bapak Dr. Haji Yasin ini mau berkomunikasi untuk 02. Beliau harga mati untuk maju menjadi Bupati Takalar dari 2024-2029. Saya juga orang yang paling trauma Pak di pilkada. Dan saya akan memilih pasti orang yang memang selalu mengingat pejuangnya dan selalu mengingat pemilihnya. Makanya saya harus memilih orang yang memang tidak pernah turun suaranya, selalu naik. Makanya saya pilih Bapak Dr. Haji. Bagaimana kesiapan Pak Samsari yang masih dianggap sebagai incumbent untuk maju di Pilkada 2024 ini? Kalau ketua DPW saya itu belum mengiyakan kepada kami, tetapi kami di Partai Gelora mendorong, ya, karena di antara kader yang paling terbaik menurut Partai Gelora adalah ketua DPW kami. Partai kami ini adalah partai baru. Ya, alhamdulillah bisa ada partai kita galakkan. Ya. Kemudian persoalan apa yang disampaikan tadi Ibu Dewan yang terhormat, ya, dengan persoalan pinjaman, barangkali lebih bagusnya ini jangan orang lain yang memikirkan pinjaman, harus yang meminjam yang memikirkan pinjaman Takalar ini. Nah, lebih bagus kalau yang meminjam dia juga yang bayar. Apa salahnya? Jadi cocok gitu. Nah, ini orang waktu Pak Samsari jadi bupati gagal. Ya, dari mananya dulu gagal? Semua pemimpin pada saat itu gagal semua di seluruh Indonesia. Itu karena kopi. Iya, itu karena kopi. Iya, jangan kita berbicara Takalar, di seluruh Indonesia ini kopi. Bahkan seluruh Indonesia. Bayangkan pada saat itu, ya, masjid saja tidak bisa kita sholat di sana. Baru kita katakan tidak berhasil. Ini mungkin kita tahu semua. Ya, ini mohon maaf, ya. Ya. Tapi nanti kita lihat. Ya. Nanti kawan nonton anaknya. Sekarang kan presiden kan Prabowo, jadi harus keras Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya rapat di Golkar dan kami diberi penjelasan sama Pak Ketua kami, Pak Sul, bahwa dia sudah memegang mandat untuk calon bupati. Cuma persoalannya dia bilang bahwa dia tidak dikasih mandat dari keluarganya. Maka kami memponis bahwa memang ada yang bisa juga untuk bisa bakal calon, yaitu kebetulan ada di depan saya Pak Dokter. Hasil rapat kemarin. Bahkan saya sampaikan kemarin di tempat ngopi kan. Nah, justru itulah kami pribadi saya setuju kalau Pak Dokter Gerlando yang bisa untuk bakal calon bupati juga. Kami juga belum tahu bahwa siapa yang ditemani nantinya 01, 02. Dan hasil rapat kami di Golkar tahun itu tergantung dari hasil survei. Dalam konsep demokrasi kita, pemimpin yang ideal yang disampaikan oleh Pak Dr. Nawi itu agak susah untuk terwujud. Tapi saya kira itu tetap harapan yang harus kita apresiasi. Dan berbicara tentang pemimpin yang jaya, pemimpin yang cerdas dalam tanda petik yang disampaikan itu, saya kira itu sangat layak disematkan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Takalar, Dr. Sindawatara. Tayangan saya ini Pak Sindawatara berpaket dengan Pak Dr. Nawi Abdul Rahman supaya Takalar ini dipimpin oleh S3 Pak, akan supaya apa? Supaya DPRD juga akan bisa untuk majukan kuliah. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kami di Demokrat di kader-kader Demokrat ini walaupun belum ada rapat di tingkat DPC maupun tingkat DPW, tapi keinginan kader-kader Demokrat dari bawah, kami tetap mengusung Bapak Haji Sindawatara untuk menjadi calon Bupati Takalar. Saya menyarankan mungkin di forum ini
sudahlah kita sudahi geopolitik antara Pulau Bangken dan Galeso. Karena itu adalah politik kolonial, politik memecah belah. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu, mohon maaf Pak Diste, saya berkirim surat terbuka itu. Gagasan bahwa politik identitas itu adalah politik yang tidak layak untuk kita jual di dalam demokrasi ini. Walaupun sebanyak itu jurus yang ampuh. Jadi mewakili P3, saya bukan representasi yang cukup untuk membicarakan hal itu, ya, karena ada orang yang lebih di atas saya akan membahas itu. Tapi kalau kita berbicara pilkada Takalar, ini sangat seksi, apalagi beberapa bulan ke depan itu mungkin sudah mulai pendaftarannya. Saya tadi agak tergelitik dari bahasanya Kakanda Ilham Jaya Torada. Kalau misalnya Pak Dr. Nawi Rahman berpasangan dengan si Dewa Tarang, ya cukup bagus. Tapi kalau cuma 2 partai kan nggak cukup kursinya, masih butuh tambahan 1. Jadi bisa didorong masuk P3 mungkin. Kemudian untuk figur di Takalar, saya pikir yang di depan mungkin saya juga agak lama ikut sama beliau, apalagi beliau salah satu figur yang kuat, tokoh pemuda. Jadi mungkin Takalar ini bagusnya memang dipimpin oleh orang-orang muda. Kalau saya, itu mungkin kalau kita berbicara P3, saya tidak punya kapasitas untuk berbicara seperti itu. Walaupun saya orang P3, tapi kapasitas saya bukan berhak berbicara terkait dengan usungan pilkada ke depannya. Tapi yang jelas dan bisa saya pastikan, P3 akan punya usungan ke depan untuk calon bupati. Bukan calon wakil bupati, calon bupati Takalar. Itu mungkin. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.